Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat kalian yang sudah mau klik video ini. Atau barangkali kalian gak sengaja klik. Perkenalkan, nama saya Satrio Homsin. Di sini saya akan selalu mengupload kisah-kisah misteri, kasus kriminal, dan berbagai hal unik yang terjadi di dunia ini. Oke, jadi langsung aja subscribe dan kita langsung masuk ke ceritanya. Di video kali ini kita akan membahas Early Nelson. Siapakah dia? Dia adalah seorang pembunuh berantai asal Amerika Serikat. Early Nelson adalah seorang pria yang terlahir di San Francisco pada tanggal 12 Mei 1897. 15 bulan setelah ia lahir, kedua orang tuanya meninggal akibat sakit sifilis. Dan itu mengakibatkan Early Nelson dirawat oleh kakek dan neneknya. Ia seringkali dianggap sebagai seorang anak laki-laki yang aneh, bahkan ia pernah dikeluarkan dari sekolah karena pernah didapati berbicara sendiri dan mengintip teman-teman perempuannya. Benernya jauh-jauh hari sebelum peristiwa buruk itu terjadi, Early Nelson adalah seorang anak yang tumbuh seperti halnya anak-anak kecil pada umumnya. Hingga pada suatu hari saat itu Nelson berusia 10 tahun dan ia mengalami sebuah kecelakaan. Sepeda yang ia kendarai ditabrak oleh sebuah mobil. Dan itu menyebabkan Nelson tak sadarkan diri. Tak tanggung-tanggung, ia tak sadar diri di rumah sakit itu selama 6 hari. Dan anehnya, setelah tersadar dari komanya, sikap Nelson berubah total. Ia menjadi seseorang yang sangat gemar melakukan kekerasan-kekerasan. Ia sering mengeluhkan sering sekali sakit kepala, bahkan lupa ingatan. Setelah kecelakaan itu, ia mengaku sering berhalusinasi dan seringkali mendengarkan suara-suara aneh yang membisikinya. Kejahatan pertamanya terjadi di tahun 1921. Ketika itu Nelson berani memasuki sebuah rumah secara diam-diam dan menyiksa seorang anak berusia 12 tahun. Ia pun dilarikan ke rumah sakit jiwa untuk dirawat di sana karena dianggap membahayakan. Dan tidak berhenti sampai di situ, bahkan di dalam rumah sakit jiwa, Nelson sempat mengancam dokter dan perawat untuk membunuhnya. Sehingga dia berhasil mendapatkan waktu dan peluang untuk melarikan diri dari rumah sakit jiwa tersebut. Dan aksi pembunuhan pertamanya dilakukan pada tahun 1925 ketika ia membunuh 3 orang wanita di Philadelphia. Wanita-wanita tersebut bernama Ola McCoy, May Murray, dan Lillian Weiner. Ketiga wanita tersebut diserang terlebih dahulu secara seksual, kemudian pada akhirnya dibunuh dengan cara dicekik hingga tewas. Anehnya, ketiga wanita tersebut adalah wanita-wanita yang menyewakan kamar kepada Nelson. Jadi Nelson ini hidupnya itu seperti menyewa-nyewa kamar atau kos lah kalau di Indonesia ya. Pada tahun 1926, Early pun kembali ke San Francisco. Dan di San Francisco, ia kembali mencari korban-korban berikutnya dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Dan tercatat hanya dalam waktu 6 bulan, ia telah menghabisi 5 wanita paruh baya. Uniknya nih di sini nih, di mana 5 korban tersebut adalah ibu kosnya juga. Ini aku agak kurang paham nih, apa penyebab dan motif sehingga dia membunuh ibu-ibu yang menyewakan kamar kepadanya. Pembunuhan terus berlanjut nih, bahkan Early terus melakukan pembunuhan di beberapa kota di Amerika Serikat. Seperti Portland, Steel Bluff, Chicago, Kansas City, Buffalo, New York, dan Winnipeg. Dan uniknya seperti aku katakan tadi ya, ini sebenarnya Nelson ini adalah penyewa anak kos dan korban-korbannya adalah wanita-wanita yang menyewakan kamar kos kepada Nelson ini. Samaan lagi adalah korban-korbannya semuanya adalah wanita-wanita paruh baya yang meninggal dengan cara dicekik. Dan tak hanya itu, ternyata Nelson pun didiagnosa mengidap kelainan yang disebut nekrofilia. Apa itu nekrofilia? Nekrofilia adalah kelainan di mana seseorang gemar melakukan hubungan badan dengan jenazah atau mayat. Pembunuhan tersadisnya adalah di Winnipeg, di mana Early telah membunuh seorang wanita parubaya yang sekali lagi adalah pemilik kos-kosan tempat di mana dia menyewa. Tapi sebelum dibunuh,
Wanita tersebut diperkosa terlebih dahulu dan setelah dibunuh, wanita itu dimutilasi, dipotong-potong, dan potongan-potongan dari tubuhnya tersebut dimasukkan ke bawah tempat tidurnya. Kejahatannya baru saja berakhir ketika ia berhasil ditangkap pada 12 Juni 1927 setelah dia melakukan pembunuhan. Nelson didakwa dengan kasus pembunuhan berantai setelah sidik jarinya dan juga giginya berhasil ditemukan di beberapa tempat lokasi pembunuhan. Nelson diduga telah membunuh setidaknya 22 orang wanita. Itu baru dugaan ya. Dan konon katanya, dari dugaan tersebut bisa saja lebih sebenarnya. Setelah melalui proses persidangan yang cukup singkat, akhirnya Nelson pun dijatuhi hukuman mati. Ya iyalah, udah jelas kan. Nelson dieksekusi di Winnipeg pada 13 Januari 1928. Dan uniknya dari kasus ini adalah di mana polisi sampai di hari eksekusi si Nelson ini tidak dapat menemukan apa alasan sesungguhnya Nelson ini membunuh wanita-wanita yang sebenarnya adalah yang menyewakan kamar kepadanya. Yang diingat dari sosok Nelson adalah sosoknya yang kekar dan bertangan panjang sehingga ia dijuluki The Gorilla Killer. Pembunuh yang mirip gorila. Lebih serem sih menurut gue dari gorila. Oke, jadi itu dulu cerita kita di video kita kali ini. Barangkali kamu ingin menambahkan, barangkali kamu mendapatkan info-info yang lebih lengkap dari saya, silahkan komentar di kolom komentar, kita diskusi di sana. Dan pesan saya, berhati-hatilah karena orang-orang jahat berada di sekeliling kita dan bisa jadi berada di dekat kita. Tetap waspada dan sampai jumpa. Assalamualaikum.